Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semut, semoga dalam keadaan bahagia, selalu dalam keadaan bahagia. Syukur adalah gula, bahagia adalah semut. Ini tema ceker cerita kerja, masih terkait tentang excuse, 2 video yang saya bikin kemarin. Excuse ini perspektif yang bisa dipakai dalam memandang banyak hal atau objek ya. Perspektif kalau banyak excuse itu ya banyak alasan, banyak mengeluh kayak gitu ya. Ada pekerja yang banyak mengeluh gitu, ada pekerja yang pengabdian gitu. Dalam objek pekerja itu tadi ada pekerja yang sekedar cari uang dan ada yang benar-benar pengabdian. Terus kalau objeknya objek ibadah atau Tuhan, itu kalau melakukan ibadah, orang yang pertama itu transaksional, mengejar pahala, ini ada yang bentuknya bentuk pengabdian. Terus ketika objeknya objek ketika bermasyarakat itu cari untung, istilahnya untuk gotong royong, untuk kerja bakti yang tidak ada imbal balik atau nyata pamrihnya. Itu ada pamrih lah gitu. Kalau nggak ada uangnya itu susah diajak biasanya. Atau ya yang satu orang yang satu lagi itu ya pengabdian. Kalau ada kegiatan masyarakat itu ya gampang, misalnya ringan tangan gitu, diajak gotong royong itu enak gitu. Ini terkait itu saya ada pikiran lagi yang berkaitan tentang gaji. Ini disclaimer dulu, ini bukan mempresentasikan atau mewakili atau menggambarkan tempat kerja saya saat ini ya. Ini sharing pengalaman yang saya dapatkan dari bekerja di beberapa tempat. Ya mungkin kerja saya sejak di Surabaya itu sudah kerja. Jadi sales susu deli, terus kerja di warung kopi, kerja jadi sales kerupuk, sales susu kedelai gitu ya. Dari situ itu terus setelah kuliah di pabrik sepatu di Serang, terus pernah di Mojokerto di AICE, terus sampai saat ini. Nah ini rangkuman dari semua itu. Jadi orang pekerja yang saya lihat ya, dari rekan kerja yang teman-teman yang di sekitar saya ya, dimanapun tempat saya tadi pernah kerja itu saya melihatnya ada 2. Itu pekerja yang melihat gaji, cara kerjanya itu ada orang yang cara kerjanya itu ditentukan oleh gaji sekian ya kerjanya sekian gitu aja, jadi ini indikasinya negatif. Terus ada orang lagi yang ya cara kerjanya yang menentukan gaji, ini kesannya positif, jadi dia mengusahakan kerja itu sebaik mungkin agar ya bekerja sebaik mungkin ya, agar memberikan kontribusi. Ketika kontribusi itu nyata ya otomatis gaji itu akan mengikuti. Lah ciri-ciri orang yang gaji menentukan cara kerja, ciri-ciri orang yang cara kerjanya itu ditentukan oleh gaji. Oh gajiku cuma segini ya kerjaku segini, itu ada beberapa. Yang pertama itu pasti mengeluh bila kerjaannya sendiri, yang job desk-nya dia itu ngeluh, apalagi ketika dimintai bantuan orang lain atau divisi lain, itu pasti susah. Itu ini bukan job desk saya, ini bukan bagian saya, saling lempar gitu, saling lempar tanggung jawab.
Yang nomor dua, tidak mau menerima tugas lebih. Kalaupun mau pasti asal-asalan atau istilahnya ya terpaksa gitu. Nomor tiga, cara kerjanya yang tadi tidak sebutkan. Cara kerjanya dibatasi oleh gaji. Gaji saya segini, ya kerjanya segini aja gitu. Nggak ada kemauan untuk memberikan lebih, itu nggak ada. Nanti dia beranggapan bahwa rajin nggak rajin itu gajinya ya segini-gini aja gitu. Padahal istilahnya gaji, menurut saya ya, gaji itu ada yang tangible dan intangible. Ini istilah agak sih, istilah aset. Jadi yang tangible itu yang aset yang kelihatan. Ketika kita kerja itu ada sesuatu yang kita dapat secara langsung dan kelihatan, kayak misalkan gaji, tunjangan, fasilitas, THR dan lain-lain seperti itu kan langsung kelihatan, langsung ya kita kerja kontrak itu pasti dapat itu. Tapi ada lagi selain itu yang intangible, yang tidak kelihatan. Gaji yang tidak kelihatan itu apa? Teman, kepedulian teman, kepedulian rekan kerja, kita didengarkan, kita dihargai oleh teman, kita punya banyak teman, sehingga kalau ada yang namanya kepepet atau lagi butuh bantuan yang di luar kerjaan, itu orang lain itu ringan tangan. Nah, orang lain ringan tangan ini yang mahal menurut saya mahal. Nah, orang yang dipedulikan temannya itu pasti bukan orang-orang yang mengeluh tadi. Orang yang dipedulikan oleh temannya itu pasti gini, kita melihat rekan kerja itu pasti ada, kita pasti merasa paling enggak dua hal menilai orang. Saya melihat rekan kerja itu paling enggak ada dua tipe. Satu, oh anak ini kerjanya itu melebihi gajinya segini, tapi dia effort, cara kerjanya, waktunya itu diberikan di situ, pikirannya, waktunya, tenaganya itu diberikan di situ, benar-benar di situ, meskipun gajinya ya segitu-gitu aja mungkin ya, itu dia effortnya besar itu. Dan kita merasa ketika melihat orang seperti ini, ketika melihat rekan seperti ini, oh anak ini, misalkan saya jadi bos gitu ya, anak ini sebenarnya cara kerjanya itu melebihi gajinya dia. Seandaikan saja saya jadi bos, saya naikkan pasti gajinya gitu. Terus dia, orang seperti ini tuh tidak gampang mengeluh, terus kerjanya itu ya tidak dibatasi tadi, gajinya sekian tapi kerjanya pol-polan gitu. Jadi kalaupun dia tidak mendapat kenaikan gaji atau gaji yang ya sudah layak lah, pasti di kontrak pertama kan pasti udah ada deal-dealan gitu ya. Ketika dia effortnya melebihi gaji itu, melebihi cara kerjanya, melebihi gaji yang sudah ditentukan, itu gaji yang tidak terlihat akan dia terima itu dari sekitar, dari orang ya, dalam bentuk kepedulian tadi ya, entah kepedulian atasan, entah kepedulian rekan kerja, entah kepedulian bawahan, mungkin lebih didengar, lebih kalau ada kesulitan cepat dibantu gitu ya. Karena dia ringan tangan, orang lain juga ringan tangan ke orang ini gitu. Lalu tentang naik gaji, ini kan pandangan saya tentang menyikapi gaji tadi ya. Ada orang yang menyikapi cara kerjanya itu, gajiku segini ya udah cara kerjaku segini. Terus ada lagi yang meskipun gajinya segitu dia tetap fake gitu. Ini dibahas oleh Panji Pragiwaksono. Panji Pragiwaksono itu ya dia pebisnis lah gitu, pebisnis yang di bidang komedi dan di bidang lain-lain. Saya kurang tahu detailnya. Yang terkenal kan dia stand up comedian. Mas Panji ini ngulas cara naik gaji itu gimana. Cara naik gaji yang dia sarankan itu ya kerja melebihi standar gajinya. Misalkan dia deal-dealan awalnya itu perform
punya skill di nilainya 7 gitu, terus nanti digaji misalkan 5 juta. Nah, seiring waktu skill ini kan pasti bertambah, orang kan berkembang gitu ya. Ya harus fight di situ. Fight di situ memberikan performa yang lebih dari nilai 7, mungkin 8, mungkin 9 atau mungkin 10. Sehingga pimpinan atau owner itu memandang dia, oh anak ini pantas ini kalau gajinya dinaikkan. Ketika bisnis oke, penjualan oke, bisnisnya berjalan bagus, anak ini akan diprioritaskan ketika ada wacana kenaikan gaji kayak gitu. Lalu ya komunikasikan caranya, selain mengupgrade skill ya mengkomunikasikan dengan atasan. Sudah upgrade skill terus mengkomunikasikan naik gaji, kenapa yes, istilahnya nego gitu, nego ulang, karena ketika yakin merasa skillnya sudah melebihi rata-rata ya, melebihi yang ditentukan di standar gaji itu. Saya mau istilahnya mau merunut pertimbangan naik gaji ya, melihat ini pandangan seorang owner ya, ini kurang lebihnya seperti ini. Kita lihat dari runutan kerja itu, kenapa kita bisa bekerja di suatu tempat itu kan runutannya gini. Suatu PT atau perusahaan atau orang gitu ya membuka lowongan, terus kita apply, habis apply kita interview itu ada yang diterima, ada yang enggak. Yang dibicarakan di interview salah satunya adalah skill dan gaji. Kita bisa menawarkan apa, skill kita itu apa, sehingga kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan di PT itu. PT itu butuh apa, kita bisa mengisi kebutuhan itu dengan skill kita. Nah, di situ deal-dealan gaji. Kalau memang yakin dengan skill dan itu bagus dan itu berpengaruh signifikan ke suatu perusahaan itu, ya bisa nego tinggi, dan itu dibuktikan gitu dengan cara meyakinkan dan dibuktikan. Nah, deal-dealan, dari situ deal, habis itu setelah deal ya kerja, ada tanda tangan kontrak. Setelah kerja mungkin 1-2 tahun itu ada perkembangan enggak, itu sudah membicarakan karir bisa naik, bisa stagnan. Kemungkinan naiknya itu ada beberapa faktor. Mungkin satu yang pasti itu skillnya pekerja ini berkembang atau stagnan. Kalau berkembang ya kemungkinan naik gaji itu bisa. Terus kemungkinan variabel yang kedua, variabel pertama tadi yang skill yang berkembang, variabel kedua bisnis yang bagus. Di PT itu bisnisnya berjalan bagus, keuangannya bagus. Terus yang ketiga, ownernya itu memandang SDM atau pekerja itu sebagai aset yang penting, salah satu aset yang penting. Aset itu kan tidak hanya tanah, tidak hanya mesin, tidak hanya produk. Pekerja itu juga salah satu aset penting. Kalau owner atau bagian HRD kan mempresentasikan owner. Kalau ownernya itu memandang aset ini penting ya, peraturan di HRD itu pasti akan gimana caranya orang-orang yang punya skill ini bertahan. Ya mungkin ya salah satunya dengan gaji itu. Atau kalau tidak naik gaji ya diberi pengertian, diberi perhatian lebih bahwa oh bisnis sedang seperti ini, skill kamu bagus, tapi kita untuk menaikkan gaji itu belum bisa. Jadi yes, diminta bertahan lah, gimana komunikasinya gitu. Terus itu kemungkinan naik. Kalau stagnan kemungkinannya ya kebalikan dari tadi itu. Mungkin skill pekerja ini stagnan, ya dia kemampuannya segitu-gitu aja. Kalau itu kan nggak usah diomong, meskipun bisnis bagus, kalau skillnya stagnan ya nggak mungkin dinaikkan gitu. Terus variabel kedua ya mungkin bisnisnya lagi lesu, skillnya bagus tapi bisnisnya lesu, kan ya susah untuk suatu perusahaan menaikkan
menaikkan gaji gitu ya. Lalu kekuatan PT tidak memberikan jenjang karir yang signifikan, itu mungkin karena ya memang kekuatan PT-nya itu ya segitu memang kekuatan membayar gaji karyawan itu ya segitu, jadi ya nggak bisa di utek gitu istilahnya. Nah, bila tadi ya kembali ke skill, kalau skill merasa oke, terus komunikasi dengan pimpinan sudah, ya tinggal memutuskan aja mau bertahan atau mau pindah gitu. Kalau skillnya oke ya, skill oke kan pasti mudah lah untuk cari tempat lain gitu kalau skillnya oke ya. Terus mungkin ada juga yang merasa skillnya oke tapi nggak bisa pindah karena pertimbangan mungkin nggak bisa jauh dari keluarga atau yes banyak pertimbangan lain gitu ya. Lah solusinya ya cari sampingan gitu. Kalau bertahun-tahun yang dikerjakan di satu bidang itu kan pasti tahu celah-celah waktu, deadline di suatu pekerjaan yang awalnya mungkin deadline 1 bulan bisa dikerjakan mungkin 20 hari atau mungkin dalam sehari, harusnya dikerjakan 4 jam atau 5 jam bisa dikerjakan 2 jam. Lah itu kan ada sisa waktu untuk belajar sesuatu, untuk mengupgrade skill atau cari sampingan gitu. Cari sampingan kan banyak peluang, apalagi dunia internet ini ya, bikin konten, bikin skill baru, ada sekolah Google, itu kan banyak lah sumber ilmu untuk mengupgrade skill itu banyak. Terus kalau yang susah itu ya gini, nggak punya skill, nggak mau pindah, tidak mau cari sampingan, tapi terus mengeluh, terus di situ tapi terus mengeluh gitu. Itu kan ya tidak apa-apa sih, itu kan pilihan aja, pilihan dia memilih mengeluh dan tetap di situ, itu kan pilihan ya. Mungkin bisa diasah skillnya itu, skill mengeluhnya itu diasah sampai tingkat dewa gitu ya. Siapa tahu suatu saat ada PT yang membuka lowongan, syaratnya itu punya skill mengeluh tingkat dewa, ya siapa tahu ada gitu ya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.